Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, jumpa lagi dengan Air Family. Kali ini saya akan berbagi mengenai suka dan duka ketika kuliah di Taiwan dulu. Sebagai seorang minoritas, baik itu minoritas muslim maupun minoritas orang Indonesia yang tinggal di Taiwan, pasti banyak sekali hal yang saya alami tentunya. Mulai dari kita dituduh sebagai bagian dari ISIS atau ISIS, dan kemudian ketika perjuangan bagaimana beratnya mencari makanan halal ataupun pergi ke masjid yang terdekat dari asrama kami, maupun bagaimana serunya kami berdiskusi maupun berinteraksi dengan teman-teman dari berbagai macam belahan dunia, dan bagaimana kami berusaha untuk bisa bergabung gitu ya, menyesuaikan diri dengan budaya-budaya Taiwan setempat, dan itu sangat seru sekali untuk diceritakan gitu. Dan saya akan ceritakan semuanya suka dan duka yang saya alami ketika kuliah di Taiwan. Maka dari itu, tonton sampai habis ya video ini, dan jangan lupa dukung video ini, dukung channel ini dengan klik subscribe, like, dan komen. Jadi, beberapa tahun yang lalu, saya diberi kesempatan untuk kuliah S2 atau kuliah master di Taiwan melalui beasiswa double degree. Apa itu beasiswa double degree? Beasiswa double degree adalah beasiswa yang memungkinkan mahasiswanya untuk dapat kuliah di Indonesia maupun kuliah di luar negeri. Kalau saya di negeri Taiwan. Dan beasiswa ini merupakan beasiswa hasil kerjasama antara PTN yang ada di Indonesia dan PTN di luar negeri tersebut. Untuk itu, jika telah lulus, mahasiswa dapat mempunyai dua gelar, yaitu gelar dari PTN yang ada di Indonesia dan PTN yang ada di luar negeri. Untuk beasiswa double degree ini akan saya bahas di video saya selanjutnya ya. Baiklah, langsung saja kita bahas tentang suka dan duka ketika kuliah di Taiwan. Oke, kita mulai dari duka ketika kuliah di Taiwan. Sebenarnya bukan duka sih, lebih tepatnya hal yang tidak menyenangkan selama kuliah di Taiwan. Yang pertama yaitu tentang bahasa. Kenapa? Karena saat di Taiwan, ketika kita duduk di bangku perkuliahan maupun ketika kita berinteraksi dengan warga sekitar, warga lokal Taiwan, kita menggunakan bahasa Mandarin. Dan ketika kita kuliah nih, profesor ataupun guru yang mengajar ataupun dosen yang mengajar, mereka tidak peduli apakah kamu mahasiswa asing ataukah kamu mahasiswa Taiwan, mereka tetap menjelaskan dengan bahasa Mandarin gitu. Kebayangkan gimana susahnya gitu. Apakah saya bisa bahasa Mandarin? Oh, of course no. Tentu saja tidak, saya tidak bisa bahasa Mandarin gitu. Jadi itu sih yang membuat kemarin agak frustasi gitu. Secara kita harus belajar ilmu baru, ilmu yang belum kita mengerti, tapi orang yang menjelaskannya malah menggunakan bahasa yang kita pun tidak mengerti gitu. Itu yang sempat bikin depresi sih. Tapi lambat laun ketika kita bisa menyesuaikan ritme, kita bisa mengikuti pelajarannya dengan cukup baik. Tapi ada kalanya dosen atau profesor menggunakan bahasa Inggris di kelas. Itu pun agar semua anggota kelas atau semua mahasiswa di kelas, baik itu mahasiswa asing maupun mahasiswa Taiwan, mengerti apa yang disampaikan oleh dosen atau profesor tersebut. Jadi mereka hanya menggunakan bahasa Inggris untuk hal-hal penting saja. Dan juga keunggulan atau salah satu kelebihan di sana adalah dosen di sana memberi kesempatan yang terbuka untuk mahasiswa. Apabila mereka tidak mengerti apa yang mereka ajarkan, mahasiswa dipersilahkan untuk menghadap langsung ke dosen, kemudian beliau akan menjelaskannya dengan lebih rinci dan lebih gamblang gitu. Jadi kita seperti privat begitu ke dosen. Itu kelebihan yang ada di sana. Jadi dosen sangat terbuka menerima mahasiswa yang belum mengerti.
Oh ya, dan satu lagi, teman-teman kita di Taiwan itu sangat-sangat welcome dengan mahasiswa asing gitu. Jadi apabila kita belum paham, mereka mempersilahkan kita untuk bertanya kepada mereka, Rosa, kamu yang mana yang kurang paham, sini saya ajarkan gitu. Ataupun ketika mau menghadapi ujian, mereka dengan senang hati mengajarkan materi-materi yang kita belum mengerti. Itu yang sangat saya suka dari budaya Taiwan. Jadi mereka sangat ringan tangan dalam menjelaskan ilmu. Begitupun jika kita harus berinteraksi dengan warga lokal Taiwan setempat. Misalnya ketika kita ingin membeli sesuatu di pasar, kita harus bisa menggunakan bahasa Mandarin karena mayoritas mereka belum lancar untuk berbahasa Inggris. Mereka mungkin paham tapi hanya 1-2 kata bahasa Inggris. Untuk itu biasanya kami menggunakan bahasa isyarat untuk menjelaskan, ataupun kami menggunakan bahasa tubuh agar bisa saling mengerti satu sama lain gitu. Yang kedua adalah kesalahpahaman atau ketidakmengertian mereka tentang agama Islam. Jadi ketika saya kuliah di sana lagi booming-boomingnya nih berita tentang ISIS atau ISIS. Jadi mereka berkesimpulan bahwa semua orang Islam itu jahat atau sadis atau mengerikan dan lain sebagainya gitu. Jadi ketika saya dan teman-teman sedang berjalan-jalan ataupun keluar begitu, ada 1 atau 2 orang yang nyamperin kita, yang datang ke kita kemudian bertanya, apakah kamu ISIS gitu. Ya tentu saja kami menjawab bukan, dan menurut saya itu adalah kesempatan yang baik untuk kita menjelaskan kepada dia atau mereka tentang kita itu bukan ISIS dan ISIS itu bukan bagian dari Islam gitu. Itu sih yang sempet bikin agak gak enak hati gitu, karena mereka beranggapan bahwa orang yang berjilbab itu jahat atau bagian dari ISIS. Dan kita harus dengan baik, dengan jelas menjelaskan kepada mereka bahwa Islam tak semengerikan yang mereka pikir begitu. Yang ketiga yaitu biaya hidup. Di Taiwan biaya hidupnya sekitar 2-5 kali lebih besar dibandingkan dengan Indonesia. 1 NTD atau 1 dolar Taiwan sama dengan 500 rupiah. Jadi bisa kita kalikan sendiri berapa total pengeluaran atau berapa rupiah yang kita perlukan dalam 1 bulan. Kalau saya sendiri dalam 1 bulan bisa mengeluarkan sekitar 6.000 sampai dengan 8.000 NTD. Itu pun di luar biaya asrama atau dormitory dan atau biaya kosan ya, atau biaya tempat tinggal. Jadi itu murni pengeluaran 1 bulan untuk biaya makan maupun biaya untuk beli perlengkapan kuliah ataupun lain sebagainya. Keempat yaitu jauh dari tempat ibadah atau lebih tepatnya masjid. Kalau di Indonesia jarak berapa kilometer kita sudah bisa menemukan masjid di mana-mana dan kita bisa mendengarkan suara azan setiap hari. Berbeda dengan di Taiwan, untuk masjid terdekat saja dari asrama saya kami harus menempuh 2 kali naik bis. Jadi sekitar 30 sampai dengan 40 menitan dari asrama menuju ke masjid terdekat. Dan itu pun suara azan dari masjid tidak bisa diperdengarkan secara keras di luar masjid begitu. Jadi kita suara azannya cukup pelan ya, volumenya pelan dibandingkan dengan suara azan yang kita dengar setiap hari di Indonesia. Selanjutnya yaitu susahnya mencari makanan halal. Nah, makanan halal di sini ada 2 pendapat nih yang simpang siur di antara mahasiswa. Ada mahasiswa yang berpendapat bahwa apapun makanannya selain babi ataupun khamar atau minuman keras itu halal untuk dia konsumsi. Tapi ada juga yang berpendapat bahwa apapun makanan itu apabila dia mengandung babi ataupun hewan-hewan lain yang disembelih tanpa menyebut nama Allah, maka dia juga haram gitu. Jadi pantangannya banyak sekali. Dia tidak bisa makan sembarangan daging yang ada di Taiwan begitu. Nah, itu pun jika kamu kuliah di Taiwan, itu pun tergantung dengan prinsip kamu memilih yang seperti apa. Kalau saya sendiri kemarin memilih yang lebih aman karena itu memang di salah satu syarat makanan halal adalah apabila hewan yang kita makan disembelih atas nama Allah, maka saya hanya makan daging ataupun ayam yang memang itu dijual oleh orang muslim atau orang yang non muslim tapi dia menyediakan daging halal begitu. Jadi
Keempat, yaitu orang di Taiwan itu sangat pekerja keras. Jadi, ketika kamu kuliah di Taiwan, kamu akan diberi deadline maupun pekerjaan yang banyak oleh profesor ataupun dosen pembimbing kamu untuk mengerjakan penelitian yang banyak pula begitu, dan itu sangat menyita waktu. Jadi jadi mahasiswa-mahasiswa di Taiwan itu kebanyakan mereka sampai menginap ataupun lembur di lab sampai tengah malam, dan mereka baru balik lagi ke asrama pagi hari begitu. Jadi ya seperti itu perjuangannya, kita seperti kerja di laboratorium untuk mengerjakan penelitian kita sendiri yang diminta oleh dokter atau yang diminta oleh dosen kita begitu. Jadi di Taiwan itu ada yang namanya weekly meeting atau meeting mingguan, dimana dalam meeting tersebut mahasiswa wajib mempresentasikan setiap hasil penelitiannya yang dia lakukan dalam minggu itu. Apa yang dia kerjakan dan apa yang ia hasilkan wajib dia sampaikan atau wajib dia presentasikan kepada profesor dan kepada member lab lain, sehingga semuanya bisa saling mengoreksi. Apabila ada kesalahan sedikit saja, maka kamu bisa langsung memperbaikinya dan kamu bisa mendapatkan hasil yang lebih baik lagi untuk kedepannya begitu. Jadi tak ayal setiap sebelum weekly meeting ini pasti kita akan lembur di lab nih, lembur sampai bermalam-malam sampai menginap di lab, dan ketika weekly meeting kadang kita sambil ngantuk-ngantuk gitu. Oke, setelah kita membahas tentang hal yang kurang menyenangkan ketika kita kuliah di Taiwan, sekarang kita membahas hal yang sangat menyenangkan ketika kita kuliah di Taiwan. Ya, kita bahas satu persatu ya. Hal yang menyenangkan di Taiwan yang pertama yaitu kita bisa berinteraksi atau berteman atau berdiskusi dengan teman-teman dari berbagai macam negara, entah dari Eropa, dari Afrika maupun dari Asia gitu. Dan kita bisa bertukar pikiran, bisa ngobrol, bisa bertukar budaya dengan mereka. Dan kalau di Taiwan sendiri, OSIS atau mahasiswa yang mengurusi kampus, mereka suka sekali mengadakan party, misalnya party kelulusan, party semester. Jadi setiap satu semester mereka selalu mengadakan party gitu. Dan party itu tentunya mengundang dari semua mahasiswa yang ada di kampus tersebut dari berbagai macam negara. Di party itu kita bisa bertemu dengan teman-teman dari berbagai macam negara, bisa ngobrol sama mereka, bisa melihat kebudayaan mereka, karena ketika mereka datang ke party itu kadang mereka menggunakan budaya mereka, menggunakan baju adat mereka dan lain sebagainya. Dan itu sangat menyenangkan bagi saya karena kita bisa berbaur satu sama lain, tidak peduli dari kamu negara mana, kamu hitam atau putih, kamu berkewarganegaraan apa, begitu kita sama-sama saling makan, bertukar pikiran dan lain sebagainya. Dan lagi apabila kamu bergabung dengan suatu komunitas atau suatu kelompok begitu, yang di situ kelompok internasional, kelompok mahasiswa internasional, kamu akan bisa bertemu dengan mereka, kamu akan lebih intens begitu bertemu dan berdiskusi dengan mereka. Kalau di saya dulu ada yang namanya komunitas NCUMC atau NCU National Central University, di mana tempat saya kuliah, MC Muslim Club, yaitu National Central University Muslim Club. Nah, di NCUMC ini terdiri dari berbagai macam mahasiswa muslim dari berbagai negara yang merupakan mahasiswa NCU. Kita bergabung dalam komunitas NCUMC ini, kemudian kita berdiskusi keagamaan, kita belajar bersama, kita mengkaji bersama, kita mengaji bersama begitu. Dan ketika kita puasa, kita bisa berbuka bersama mereka, dan tentunya itu sangat merekatkan ukhuwah, kita bisa sharing lebih dekat bersama mereka gitu. Dan kita juga sering mengadakan rihlah ataupun rekreasi bersama begitu. Jadi ketika kita jauh dari keluarga, kita serasa menemukan keluarga baru di sana melalui komunitas-komunitas. Selanjutnya, di Taiwan untuk transportasi umum yaitu bis sudah sangat baik, terjadwal dan mumpuni untuk bisa kita gunakan sehari-hari.
Di NCU, kampus saya dulu merupakan salah satu kampus yang dilewati bus. Jadi ada beberapa bus yang masuk ke kampus dan itu terjadwal setiap 15 menit sekali yang akan mengantarkan kami bisa ke Taipei ataupun ke pasar atau ke manapun kita mau gitu. Jadi kita tidak perlu capek-capek untuk keluar kampus untuk bisa mencari bis gitu. Dan di kampus pun ada beberapa bus stop, ada beberapa tempat pemberhentian bus yang kita bisa menunggu datangnya bus di situ. Dan bus-bus ini sudah terjadwal dan tepat waktu tentunya. Jadi tidak ada alasan kita tetap terlambat untuk masuk kelas hanya gara-gara misalnya kita ketinggalan bus atau kita misalnya tidak mendapat bus, tidak ada alasan untuk itu. Yang ketiga, pengalaman kamu akan lebih bertambah dan juga kemampuan kamu akan lebih terasa. Kenapa? Karena tentu saja ketika kamu kuliah di Taiwan, kamu akan menemukan banyak hal baru yang tidak kamu temukan di Indonesia. Kamu akan mengalami hal-hal baru yang tidak kamu alami di Indonesia begitu. Dan juga menemukan orang-orang baru yang sangat capable di dalam bidangnya, sehingga pikiran kamu akan lebih terbuka. Kita merasa lebih open minded gitu, pikiran kita lebih terbuka terhadap hal-hal baru yang ada di sekitar kita. Dan juga ketika di Taiwan, ketika kita mengerjakan skripsi atau tesis, laboratorium maupun alat-alat di dalamnya tuh sangat mendukung, fasilitasnya sangat mendukung untuk kita mengerjakan penelitian kita, apalagi jika kamu kuliah di jurusan sains. Dan itu sangat worth it untuk bisa bekerja di lab untuk mengerjakan di lab Taiwan daripada di Indonesia, karena alat-alatnya lebih lengkap. Dan dengan alat-alat yang lengkap itu kita bisa mengasah kemampuan kita bisa menggali ilmu kita lebih dalam, dan kita bisa mendapatkan experience atau pengalaman yang baru yang tidak akan kita temui di Indonesia dengan alat-alat itu begitu. Yang keempat, yaitu perkuliahan di Taiwan sangat mendukung olahraga. Ya, saya sudah berkeliling ke beberapa kampus di Taiwan, dan di tiap kampus itu pasti mempunyai lapangan ataupun fasilitas olahraga yang sangat memadai dan banyak gitu. Ada lapangan voli, ada lapangan untuk pingpong, bahkan mereka juga punya kolam renang, ada lapangan basket dan lain sebagainya. Sepertinya hampir semua olahraga mereka punya lapangan sendiri atau fasilitas sendiri begitu. Jadi pihak kampus sendiri pun sangat mendukung mahasiswanya untuk bisa melatih bukan cuma akademik tapi juga non akademik di bidang olahraga. Jadi buat kamu penggemar olahraga, kamu tidak akan menyesal kuliah di Taiwan karena di sana semua fasilitas olahraga sangat lengkap. Keenam, yaitu laboratorium dan fasilitas laboratorium di dalamnya sangat memadai dan sangat mumpuni untuk mahasiswa melakukan penelitian. Jadi kalau di Indonesia, satu laboratorium bisa digunakan oleh beberapa dosen atau beberapa guru atau peneliti yang lain, berbeda dengan Taiwan. Jadi di Taiwan itu satu profesor mempunyai satu laboratorium. Jadi apabila kita bekerja melakukan penelitian dari Profesor A, maka kita akan bekerja pada laboratorium di Profesor A tersebut begitu. Dan alat-alatnya kan sangat bagus, sangat new dan sangat tidak ketinggalan zaman begitu. Jadi ilmu-ilmu yang kita dapatkan pun juga terupdate. Ketujuh, yang sangat menyenangkan adalah kita mendapatkan uang dari profesor. Ya, jadi ketika kita penelitian untuk mengerjakan skripsi maupun tesis, kita sebenarnya adalah mengerjakan penelitian atau tender yang dimenangkan oleh profesor kita atau dosen kita. Jadi ketika kita mengerjakan penelitian beliau, kita juga mendapatkan ilmu, kita mendapatkan hasil untuk kita jadikan skripsi ataupun tesis, dan kita juga mendapatkan uang. Dan uang itu di luar uang untuk membayar SPP semester kampus, di luar uang untuk
biaya-biaya kampus selainnya gitu, karena itu sudah gratis dan ditanggung oleh beasiswa yang lain. Dan uang dari profesor itu sudah sangat cukup untuk kita memenuhi kebutuhan kita sehari-hari dan juga kebutuhan untuk membayar asrama dan juga untuk menabung gitu. Kalau saya dulu dari profesor mendapatkan 12.000 NTD dan itu cukup banyak, sangat banyak untuk ditabungkan. Orang-orang di Taiwan selalu tertib, teratur, disiplin, dan tepat waktu. Kenapa saya bilang begitu? Mereka sangat tepat waktu kan. Maka jika kamu berjanjian atau kamu mempunyai janji dengan teman kamu Taiwan untuk datang atau untuk berkumpul di suatu tempat bersama-sama, jangan sekali-kali datang terlambat karena itu akan mengecewakan mereka, karena sudah menjadi budaya mereka untuk tepat waktu dalam menghadiri undangan apapun. Nah, di jalan-jalan umum Taiwan pun sangat tertib. Tidak ada kendaraan-kendaraan yang saling menyerobot atau saling mendahului dengan ugal-ugalan. Mereka tertib dan teratur, dan mereka tidak ada yang melanggar lampu lalu lintas. Ataupun ketika mereka sedang macet, tidak ada suara-suara klakson yang sangat terdengar sangat ramai seperti di Indonesia. Maka mereka sangat saling menghargai satu sama lain. Kalaupun ada, mungkin itu adalah suara-suara ambulans yang akan lewat di jalanan tersebut, sehingga orang-orang akan melipir sendirinya untuk memberi jalan kepada ambulans tersebut. Nah, di Taiwan itu kita menggunakan lajur kanan untuk kendaraan-kendaraan bermotor. Jadi kalau di Indonesia kita menggunakan lajur kiri, di Taiwan kita menggunakan lajur kanan. Begitu juga ketika di eskalator. Jadi orang-orang di Taiwan tuh sangat tertib. Mereka menggunakan 2 lajur dalam eskalator tersebut. Lajur kanan untuk mereka yang ingin berjalan di eskalator dengan santai. Jadi mereka mereka hanya berdiri saja di atas eskalator yang tengah berjalan. Walaupun terlihat ramai, tapi mereka sangat tertib. Mereka hanya berdiri satu tingkat per tingkat begitu. Sedangkan lajur kiri digunakan untuk orang-orang yang ingin terburu-buru atau ingin berjalan cepat di eskalator. Jadi mereka walaupun eskalator berjalan, mereka tetap berjalan atau berlari untuk melewati eskalator tersebut. Adalah budaya Taiwan yang berbeda atau unik yang tidak kita temukan di Indonesia. Jadi mayoritas orang Taiwan itu ateis. Jadi mereka tidak punya agama. Tapi mereka sering sembahyang di kuil begitu. Tapi ketika saya tanyai, kamu agamamu apa? Mereka tiba ngaku kalau mereka tidak percaya Tuhan, tapi mereka mempunyai dewa-dewa tertentu. Ada dewa api, dewa matahari, dewa dan lain sebagainya begitu. Jadi itu tergantung kepercayaan mereka. Jadi kita pun harus berusaha menghargai apapun kepercayaan mereka, sebagaimana mereka juga berusaha mempercayai kepercayaan kita. Ada juga di hari-hari tertentu atau tanggal-tanggal tertentu mereka membakar barang-barang atau apapun gitu yang mereka ingin kirimkan ke leluhur mereka yang ada di alam baka. Jadi mereka beranggapan menurut kepercayaan atau keyakinan mereka, barang yang mereka bakar akan sampai ke alam baka di mana leluhur mereka ada, sehingga barang itu bisa dimanfaatkan oleh leluhur mereka tersebut. Budaya dan kepercayaan orang-orang Taiwan tentunya berbeda dengan kita, tapi sudah seyogyanya kita saling menghargai dan menghormati kepercayaan dan kebudayaan mereka, sebagaimana mereka selalu menghargai dan menghormati dan menghargai kepercayaan kita dan menerima kita apa adanya gitu, walaupun kita mempunyai keyakinan yang berbeda, sangat berbeda dengan mereka. Oleh karena itu, selama kita di Taiwan, kita harus pandai-pandai untuk beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan budaya Taiwan setempat, agar mereka merasa nyaman dengan kita dan kita pun bisa nyaman tinggal di negara. Oke, baiklah, dari segi suka maupun dukanya ketika kita kuliah di Taiwan, kira-kira kamu jadi tambah berminat untuk kuliah di Taiwan, atau semangat kamu malah tambah surut nih untuk kuliah di Taiwan? Percayalah, walaupun banyak sekali dukanya atau perjuangan yang harus kamu hadapi untuk kuliah di Taiwan, tidak akan sebanding dengan pengalaman yang akan kamu dapat di Taiwan nanti, dan tidak akan sebanding dengan kemampuan kamu yang akan bertambah setelah kamu pulang dari Taiwan. Jadi, jika kamu punya kesempatan untuk bisa kuliah di Taiwan, ambil peluang itu, karena itu adalah peluang emas yang akan mengantarkan kamu ke dalam pengalaman-pengalaman baru yang menakjubkan, yang akan mengantarkan kamu kepada petualangan-petualangan yang tidak akan kamu temui sebelumnya.
Oke, sekian dari saya, dan next video saya akan sampaikan tentang beasiswa double degree yang saya dapatkan, bagaimana cara memperolehnya dan apa saja yang saya perlukan untuk bisa mengapply beasiswa tersebut. Begitu, dan juga saya akan ceritakan banyak sekali pengalaman-pengalaman lain ketika kuliah di Taiwan maupun ketika kerja part time dan lain sebagainya. Oke. Sekian dari saya, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Saya tunggu supaya kamu tidak ketinggalan info-info dari saya. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.